Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berperkara secara e-litigasi. E-litigasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada e-court. Pada sistem e-court hanya dilakukan proses administrasi perkara. Sedangkan pada e-litigasi proses berperkara dilakukan secara sepenuhnya, yaitu pada tahap persidangan. Berperkara secara e-litigasi tidak hanya dilakukan dalam hal pendaftaran, pembayaran biaya perkara maupun pemanggilan para pihak, akan tetapi mencakup juga dalam tukar-menukar dokumen, jawab-menjawab, pembuktian sampai dengan penyampaian putusan. Dengan adanya e-litigasi ini diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, mudah pemanfaatannya, dan dapat menekan tingginya biaya perkara. Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terpenuhi, dan asas pelayanan publik yang prima dapat diwujudkan, sehingga kepercayaan masyarakat pada badan peradilan semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan bagian dari e-court. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, e-litigasi merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal. Apabila mediasi tidak berhasil dilaksanakan, hakim menawarkan para pihak untuk beracara secara elektronik atau e-litigasi. Kemudian, apabila para pihak setuju, hakim menetapkan jadwal persidangan atau court calendar. Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik, yaitu jawaban, replik, duplik. Sebelum diperiksa di persidangan, para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik. Kemudian, hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik yang dapat dilakukan melalui telekonferensi. Selanjutnya, para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. Hakim membaca putusan secara elektronik. Setelah persidangan selesai, salinan putusan dikirim secara elektronik, yaitu melalui sistem informasi pengadilan.